Bagaimana jika selama ini kita mengucap La ilaha illallah, tapi hati kita masih menyembah banyak hal selain Allah? Bagaimana jika tauhid yang kita banggakan ternyata belum pernah benar-benar menghancurkan ego yang diam-diam ingin dipuji, diakui, dan ditinggikan? Junaid al-Baghdadi pernah mengajarkan satu rahasia yang mengguncang. Tauhid sejati bukan sekadar mengesahkan Allah di lisan, tetapi melenyapkan dirimu sendiri dari pusat kehidupanmu. Ini bukan tentang pengalaman mistis yang membuatmu terbang. Ini tentang kehancuran paling sunyi saat Allah mencabut rasa bangga atas ibadahmu, menghapus sandaran-sandaran palsu hingga yang tersisa hanya Dia. Dan pertanyaannya sekarang, jika Allah benar-benar menjadi satu-satunya tujuanmu, apakah masih ada dirimu yang tersisa untuk dibanggakan? Di antara hiruk-pikuk dunia yang memanggil nama kita setiap hari, ada satu panggilan yang jauh lebih sunyi, namun lebih dalam dari gema apapun. Panggilan untuk kembali kepada tauhid yang murni. Bukan tauhid yang hanya berhenti di lisan, bukan pula yang selesai di ruang kelas atau mimbar-mimbar ceramah, tetapi tauhid yang menembus dinding ego dan meruntuhkan segala bentuk ketergantungan selain kepadanya. Junaid al-Baghdadi, sang imam kaum sufi yang dijuluki Sayyid at-Taifah, pernah berbicara tentang tauhid dengan nada yang membuat hati bergetar, bahwa tauhid sejati adalah ketika engkau lenyap dari dirimu sendiri, dan yang tersisa hanyalah Allah dalam kesadaranmu. Di titik inilah perjalanan tidak lagi menjadi wacana, melainkan pembakaran diam-diam yang mengubah siapa dirimu sebenarnya. Banyak orang mengaku bertauhid, namun masih gemetar oleh penilaian manusia, masih hancur oleh kehilangan dunia, masih bangga atas amalnya sendiri. Maka Junaid mengajarkan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih tajam. Tauhid adalah memurnikan Allah dari segala sekutu, bahkan dari bayangan dirimu yang merasa sedang menyembahnya. Betapa halus racun ria, betapa tersembunyi kesombongan spiritual yang membuat seseorang merasa telah sampai. Dalam teologi mistis Junaid, tauhid bukanlah klaim, melainkan kondisi batin yang membuat hati menjadi cermin bening, tanpa kabut keakuan, tanpa retak oleh ambisi tersembunyi. Dan ketika hati menjadi bening, di sanalah cahaya ma'rifat mulai berpendar tanpa suara. Ma'rifat, menurut jalan yang diwariskan Junaid, bukanlah pengetahuan yang dikumpulkan dari lembaran kitab semata, melainkan cahaya yang Allah letakkan di dalam kalbu hamba yang telah dibersihkan. Ia bukan hasil dari kepintaran, tetapi buah dari kehancuran ego yang rela tunduk sepenuhnya. Disinilah rahasia yang jarang dibicarakan secara terang-terangan. Semakin engkau merasa mengetahui, semakin engkau jauh dari ma'rifat. Dan ketika engkau merasa tidak memiliki apapun selain kebutuhan total kepadanya, justru saat itulah pintu pengenalan sejati mulai terbuka. Seakan-akan Allah menunggu saat paling rapuh dalam hidupmu untuk memperkenalkan dirinya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Junaid tidak mengajarkan pelarian dari syariat, justru ia menegaskan bahwa hakikat tanpa syariat adalah kesesatan yang dibungkus cahaya palsu. Tauhid murni harus berpijak pada kepatuhan yang disiplin, pada salat yang dijaga, pada lisan yang dikendalikan, pada adab yang tidak dilonggarkan meski hati merasa telah dekat. Inilah keseimbangan yang membuat ajarannya begitu agung. Kedalaman mistis yang tidak tercerabut dari hukum ilahi. Dalam dirinya, syariat adalah fondasi, hakikat adalah bangunan, dan ma'rifat adalah cahaya yang menerangi seluruh ruang batin. Tanpa fondasi, cahaya itu hanya ilusi yang sewaktu-waktu runtuh oleh ujian kecil sekalipun.
Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita telah mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi apakah 2 kalimat itu telah menghapus segala Tuhan-Tuhan kecil dalam diri kita, ambisi, rasa aman palsu, pujian manusia, bahkan bayangan tentang diri yang suci. Tauhid murni ala Junaid adalah perjalanan menuju kehampaan diri di hadapan keagungannya, hingga hati tidak lagi bersandar kecuali kepada Allah semata. Dan di awal perjalanan inilah kita dihadapkan pada cermin yang jujur. Sejauh mana kita benar-benar mengesahkannya, dan sejauh mana kita masih memuja bayangan diri sendiri. Disitulah pintu ma'rifat mulai mengetuk, pelan, misterius, menunggu hati yang siap untuk benar-benar hilang, agar dapat benar-benar menemukan. Ada satu fase dalam perjalanan ruhani yang tidak pernah diceritakan secara terbuka kepada mereka yang hanya ingin sensasi spiritual. Fase itu adalah saat Allah perlahan mencabut rasa bangga atas ibadahmu, menghapus kenikmatan dalam pujian manusia, dan membiarkanmu berdiri sendirian tanpa tepuk tangan siapapun. Disinilah tauhid diuji dalam bentuk paling sunyi. Junaid al-Baghdadi menyebut keadaan ini sebagai awal dari kefanaan yang sadar. Bukan hilang secara fisik, melainkan lenyapnya klaim diri di hadapan keagungannya. Engkau masih salat, masih berzikir, masih beramal, tetapi tidak lagi merasa bahwa semua itu berasal darimu. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menuntunmu untuk menyadari bahwa bahkan kemampuan untuk taat pun adalah anugerah yang tidak bisa kau miliki. Dalam teologi mistis Junaid, fana bukanlah tujuan akhir, melainkan gerbang yang menakutkan bagi mereka yang masih mencintai dirinya sendiri. Fana adalah saat keakuan runtuh perlahan, seperti dinding tua yang retak oleh hujan kesadaran ilahi. Engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu bergerak atas kehendaknya, dan dirimu hanyalah bagian kecil dari arus takdir yang luas. Namun kesadaran ini bukan membuatmu pasif, justru menjadikanmu lebih tunduk dan lebih waspada. Karena semakin jelas engkau melihat kuasanya, semakin kecil ruang untuk kesombongan tersembunyi yang dulu kau anggap tidak ada. Junaid menolak ekstase yang berlebihan tanpa kendali, karena baginya tauhid bukanlah teriakan yang meledak-ledak, melainkan kesadaran yang stabil dan jernih. Ia mengajarkan sahu kesadaran yang tenang setelah gelombang pengalaman batin. Ini adalah kematangan ruhani, ketika seseorang tidak terhanyut oleh rasa manis spiritual, tetapi tetap tegak dalam adab dan tanggung jawab. Betapa banyak orang tersesat karena mengejar rasa, bukan kebenaran. Mereka mencari getaran, bukan pengenalan. Padahal ma'rifat sejati sering datang tanpa sensasi, tanpa cahaya yang menyilaukan, hanya berupa keyakinan dalam hati yang tidak tergoyahkan meski dunia berguncang. Di titik ini, perjalanan menjadi semakin misterius. Allah terkadang menyembunyikan rasa dekat agar hamba tidak terjebak pada kenikmatan kedekatan itu sendiri. Engkau mungkin merasa kosong, kering, bahkan mempertanyakan posisi rohanimu. Namun justru di saat itulah tauhid sedang dimurnikan dari ketergantungan pada rasa. Junaid mengisyaratkan bahwa ma'rifat bukan tentang selalu merasakan Allah, tetapi tentang tetap setia kepadanya bahkan ketika rasa itu dicabut. Inilah cinta yang matang, cinta yang tidak bersyarat pada pengalaman, tidak bergantung pada suasana batin. Dan ketika dirimu mulai lenyap dari pusat perhatian hatimu sendiri, sesuatu yang baru perlahan tumbuh tanpa engkau sadari. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, sebuah keyakinan yang tidak goyah oleh pujian atau celaan. Engkau tidak lagi sibuk mempertanyakan apakah sudah sampai atau belum, karena perjalanan itu sendiri telah menjadi ibadah yang hening.
Di sanalah tauhid murni mulai berakar. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai nafas yang menghidupkan setiap gerakmu. Dan mungkin tanpa engkau sadari, pintu ma'rifat telah terbuka sedikit demi sedikit. Bukan dengan gemuruh, melainkan dengan bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah rela untuk tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Ketika tauhid telah membersihkan permukaan hati dan kefanaan, mulai mengikis lapisan ego yang paling halus, perjalanan memasuki wilayah yang lebih sunyi, wilayah kesadaran yang tidak terucap. Di sini Junaid al-Baghdadi berbicara tentang tauhid, bukan sebagai pengalaman luar biasa yang dipamerkan, tetapi sebagai penjagaan batin yang sangat halus. Seseorang bisa saja terlihat biasa di mata manusia, namun di dalam dirinya berlangsung percakapan yang terus-menerus dengan Allah, tanpa suara dan tanpa jeda. Ia makan, berjalan, bekerja, berbicara, tetapi kesadarannya tidak pernah terlepas dari kehadiran ilahi yang mengawasi dan meliputi segalanya. Inilah makam yang membuat Junaid dikenal sebagai sufi yang sadar dalam fana dan fana dalam sadar. Ia tidak kehilangan akal, tidak tenggelam dalam ekstase yang membuatnya terputus dari realitas, tetapi justru semakin utuh sebagai manusia. Tauhid murni baginya bukanlah melarikan diri dari dunia, melainkan melihat dunia sebagai ayat yang terus menunjuk kepadanya. Setiap kejadian menjadi cermin, setiap peristiwa menjadi isyarat, setiap pertemuan menjadi pelajaran tentang bagaimana Allah bekerja dalam detail yang sering kita abaikan. Kesadaran ini tidak berisik, namun sangat dalam, seperti lautan yang tenang tetapi tak terukur kedalamannya. Ma'rifat dalam pemahaman Junaid adalah pengenalan yang membuat hati selalu terjaga dari ilusi kemandirian. Engkau tidak lagi merasa bahwa dirimu memiliki kekuatan mutlak atas apapun, bahkan atas dirimu sendiri. Namun anehnya, kesadaran ini tidak membuatmu lemah, justru melahirkan keberanian yang bersih dari kesombongan. Karena ketika engkau tahu bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, ketakutan kepada makhluk perlahan memudar. Bukan karena engkau merasa sakti, tetapi karena engkau tahu bahwa tidak ada yang bisa bergerak tanpa izinnya. Inilah keberanian yang lahir dari tauhid, bukan dari ego. Namun ada bahaya yang sangat halus di tahap ini, rasa aman karena merasa telah mengerti. Junaid mengingatkan bahwa semakin tinggi seseorang naik dalam perjalanan ruhani, semakin besar ujian kehalusan yang akan ia hadapi. Kesombongan tidak lagi datang dalam bentuk kasar, tetapi dalam bisikan kecil yang berkata, "Aku telah mengenalnya." Padahal ma'rifat sejati justru melahirkan rasa malu yang mendalam. Malu karena menyadari betapa luasnya keagungan Allah dan betapa terbatasnya pemahaman seorang hamba. Semakin mengenal, semakin merasa tidak tahu. Semakin dekat, semakin merasa kecil. Disinilah rahasia yang jarang dipahami. Tauhid murni bukan tentang merasa sampai, melainkan tentang terus tenggelam dalam kesadaran bahwa engkau selalu berada di hadapannya. Tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pandangannya, dan tidak ada detik yang benar-benar kosong dari pengawasan ilahi. Kesadaran ini bukan beban, melainkan cahaya yang menjaga. Dan ketika hati telah terbiasa hidup dalam pengawasan itu, ma'rifat berubah menjadi nafas yang alami, tidak dipaksa, tidak diumumkan, tidak dipertontonkan. Hanya ada engkau sebagai hamba dan dia sebagai Tuhan. Dalam hubungan yang begitu dekat, namun tetap penuh adab dan ketundukan. Ada satu rahasia besar dalam jalan Junaid al-Baghdadi yang sering luput dari perhatian. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin kuat rasa takut dan tunduknya kepadanya.
Ini bukan ketakutan yang membuat lari, melainkan ketakutan yang menjaga adab. Sebab kedekatan tanpa ketundukan hanyalah ilusi yang berbahaya. Banyak jiwa terpesona oleh konsep dekat dengan Tuhan, namun lupa bahwa kedekatan itu tidak pernah menghapus posisi kita sebagai hamba. Dalam tauhid murni, jarak antara Khalik dan makhluk tetap terjaga, meski hati merasakan limpahan rahmat yang begitu intim. Junaid menolak gagasan penyatuan yang menghapus batas ontologis antara hamba dan Tuhan. Baginya, makrifat bukan berarti menjadi Tuhan, melainkan semakin sadar bahwa engkau tidak pernah bisa menjadinya. Justru disitulah keindahan tauhid bersinar, ketika engkau merasakan kedekatan tanpa kehilangan kesadaran akan keagungannya. Seperti seorang hamba yang berdiri di hadapan raja yang sangat mencintainya, tetapi tetap tidak berani mengangkat pandangan tanpa izin. Cinta tidak menghapus hormat dan kedekatan tidak menghilangkan rasa gentar. Inilah keseimbangan yang menjaga ruhani tetap lurus. Dalam perjalanan ini, Allah terkadang memperlihatkan kelembutannya dengan cara yang membuat hati meleleh, doa yang dikabulkan tanpa diduga, ketenangan yang turun di saat paling gelap, atau jawaban yang datang melalui jalan yang tak terbayangkan. Namun Junaid mengingatkan, jangan berhenti pada karunia, karena karunia bukan tujuan, melainkan ujian. Apakah engkau mencintai pemberi atau hanya terpikat pada pemberian? Tauhid murni menuntut hati untuk terus melampaui rasa manis itu, untuk tetap setia, bahkan ketika tidak ada lagi tanda-tanda istimewa yang bisa dirasakan. Di tahap ini, makrifat mulai mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Ujian tidak lagi dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk perhatian ilahi yang mengarahkanmu kembali. Keterlambatan bukan lagi kegagalan, tetapi mungkin perlindungan yang belum kau pahami. Engkau belajar membaca takdir dengan kacamata tauhid, bahwa tidak ada satupun peristiwa yang keluar dari hikmahnya. Kesadaran ini tidak membuatmu pasrah tanpa usaha, tetapi menjadikan setiap usaha bersih dari keputusasaan. Karena hasil bukan lagi sandaran utama. Ridhonya lah yang menjadi tujuan terdalam. Dan perlahan, tanpa gemuruh dan tanpa pengakuan dunia, jiwamu mulai stabil dalam orbit penghambaan. Engkau tidak lagi mencari pengalaman luar biasa untuk membuktikan kedekatanmu dengan Allah. Cukup dengan menjaga salat dalam sunyi, menahan lisan dari sia-sia, dan membersihkan niat dari pujian makhluk. Di sanalah tauhid murni menemukan rumahnya dalam ketundukan yang konsisten dan cinta yang beradab. Sebuah cinta yang tidak liar, tidak melampaui batas, tetapi justru semakin dalam karena tahu posisinya. Dan mungkin di saat itulah makrifat tumbuh paling kuat. Ketika kedekatan tidak lagi membuatmu merasa tinggi, melainkan semakin menundukkan wajahmu dalam sujud yang panjang dan hening. Ada fase yang lebih sunyi dan lebih mengguncang daripada sekadar rasa dekat atau rasa takut, yaitu ketika Allah perlahan menjadi satu-satunya tujuan dalam setiap gerak batinmu. Pada titik ini, tauhid tidak lagi sekadar keyakinan yang kau pertahankan, melainkan pusat gravitasi yang menarik seluruh orientasi hidupmu. Junaid al-Baghdadi mengisyaratkan bahwa tauhid murni adalah ketika segala sesuatu kembali kepadanya, bukan hanya dalam ucapan inna lillah, tetapi dalam kesadaran terdalam bahwa tidak ada yang benar-benar layak dicari selain Dia. Dunia masih ada di hadapanmu, tanggung jawab tetap kau jalani, namun ada perubahan halus. Hatimu tidak lagi menetap pada selainnya. Marifat pada tahap ini terasa seperti cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Engkau tidak merasa melayang,
tidak pula merasa memiliki rahasia istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Justru yang muncul adalah kesederhanaan yang mendalam. Engkau mulai menyadari bahwa seluruh perjalanan ruhani bukan tentang menjadi sosok yang luar biasa, tetapi tentang menjadi hamba yang tulus. Dan ketulusan itu terasa berat, karena ia menuntut pengorbanan paling halus, melepaskan keinginan untuk dilihat sebagai orang yang dekat dengan Allah. Betapa banyak orang terjebak di sini. Mereka meninggalkan dunia, tetapi masih menggenggam citra diri sebagai ahli ibadah. Junaid mengajarkan bahwa tauhid yang sejati memutus ketergantungan hati dari makhluk secara total, namun tidak memutus hubungan lahiriah yang diwajibkan. Engkau tetap berinteraksi, tetap mencintai keluarga, tetap bekerja dan berusaha, tetapi sandaran batinmu hanya satu. Jika manusia memujimu, hatimu tidak terangkat. Jika mereka merendahkanmu, hatimu tidak runtuh. Bukan karena engkau kebal rasa, melainkan karena pusat nilaimu telah berpindah. Engkau tidak lagi menimbang dirimu dari cermin manusia, tetapi dari sejauh mana hatimu jujur di hadapannya. Namun perjalanan ini bukan tanpa ujian yang lebih dalam. Ketika Allah menjadi tujuan, Dia akan menguji apakah benar engkau menginginkannya, atau masih menyimpan keinginan tersembunyi di balik doa-doamu. Terkadang doa yang kau anggap baik justru ditunda, bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia sedang memurnikan alasan di balik pintamu. Disinilah tauhid diuji dalam ruang paling pribadi, niat yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun selain dirimu dan Tuhanmu. Ma'rifat membuatmu berani mengoreksi niat itu, mengakuinya dengan jujur, lalu membersihkannya dengan istighfar yang lirih. Dan ketika tujuan itu benar-benar menyatu dalam hatimu, sesuatu yang agung namun sederhana mulai terasa. Ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Engkau berdoa bukan semata untuk dikabulkan, tetapi karena doa itu sendiri adalah bentuk kedekatan. Engkau beribadah bukan untuk mencapai makam tertentu, tetapi karena engkau tidak sanggup hidup tanpa menyembahnya. Di sanalah tauhid murni menemukan bentuknya yang paling dalam, ketika Allah bukan lagi sarana untuk meraih ketenangan, melainkan ketenangan itu sendiri. Dan dalam diam yang penuh makna itu, ma'rifat tidak lagi terasa sebagai pencapaian, melainkan sebagai karunia yang membuatmu semakin sadar betapa kecil dan butuhnya dirimu di hadapannya. Di tahap yang lebih dalam, perjalanan tauhid memasuki wilayah yang hampir tak terdeteksi oleh mata manusia, wilayah ikhlas yang murni. Junaid al-Baghdadi menempatkan ikhlas bukan sekadar sebagai syarat diterimanya amal, tetapi sebagai inti dari tauhid itu sendiri. Karena selama masih ada motif tersembunyi di balik ibadah, keinginan dihargai, diakui, atau bahkan sekadar merasa diri lebih baik, maka tauhid belum sepenuhnya bersih. Ikhlas adalah pemurnian arah, seperti jarum kompas yang akhirnya hanya menunjuk ke satu titik tanpa goyah oleh medan magnet lain di sekitarnya. Ikhlas yang sejati begitu sunyi hingga pemiliknya sendiri sering tidak menyadarinya. Ia tidak merasa sedang tulus, karena merasa tulus pun bisa menjadi bentuk baru dari keakuan. Inilah paradoks ruhani yang halus. Semakin seseorang berusaha melihat keikhlasannya, semakin ia berisiko kehilangan kemurniannya. Junaid mengajarkan agar seorang hamba lebih sibuk memperbaiki niat daripada mengumumkan amal, lebih sering menangis dalam sepi daripada tersenyum dalam pujian. Sebab tauhid murni tidak tahan pada sorotan. Ia tumbuh dalam ruang tersembunyi antara hamba dan Tuhannya. Dalam makam ini, ma'rifat melahirkan rasa diawasi yang lembut namun tegas. Engkau mulai menyadari bahwa setiap lintasan niat
berada dalam pengetahuannya, bahkan sebelum menjadi kata atau perbuatan. Kesadaran ini bukan membuatmu cemas berlebihan, tetapi menjadikanmu berhati-hati dengan batinmu sendiri. Engkau belajar mengoreksi niat di tengah amal, bukan menunggu selesai. Seolah-olah di dalam dada ada cahaya kecil yang segera memberi tanda ketika arah mulai menyimpang. Dan cahaya itu bukan hasil usahamu semata, melainkan rahmat yang diberikan kepada hati yang ingin bersih. Namun, justru disinilah ujian terbesar muncul. Ketika amalmu mulai terasa ringan, ketika ibadah menjadi kebiasaan yang manis, setan tidak lagi datang dengan godaan kasar. Ia berbisik halus, menanamkan rasa bangga yang nyaris tak terasa. Lihatlah, engkau telah berubah. Engkau lebih baik dari sebelumnya. Jika bisikan ini diterima, tauhid perlahan ternoda. Maka Junaid menekankan pentingnya merasa selalu kurang, selalu butuh ampunan, bahkan setelah amal terbaik sekalipun. Bukan untuk merendahkan diri secara palsu, tetapi untuk menjaga hati tetap sadar bahwa semua kebaikan hanyalah titipan. Dan ketika ikhlas mulai berakar dalam diam, sesuatu yang menakjubkan terjadi tanpa suara. Amal tidak lagi terasa berat, karena ia tidak dipikul oleh ego. Engkau berbuat baik tanpa menghitung, memberi tanpa menunggu balasan, memaafkan tanpa menuntut pengakuan. Semua mengalir seperti air yang tidak mengklaim kejernihannya sendiri. Di sanalah tauhid mencapai kehalusan yang dalam, ketika Allah menjadi satu-satunya saksi yang kau cari. Dan dalam kesaksiannya yang cukup itu, ma'rifat tumbuh menjadi kedamaian yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Karena ia tidak bergantung pada dunia, melainkan pada Dia yang Maha melihat setiap rahasia. Ada saat-saat tertentu dalam perjalanan ruhani, ketika Allah seakan menyingkapkan sebagian kecil dari rahasianya. Bukan untuk membuat hamba merasa istimewa, tetapi untuk meneguhkan langkahnya agar tidak kembali berpaling. Dalam tradisi Junaid al-Baghdadi, pengalaman seperti ini tidak dicari, tidak pula dikejar, karena ia murni pemberian. Tirai itu tersingkap bukan karena kekuatan zikir yang banyak, bukan pula karena lamanya ibadah, melainkan karena kehendaknya semata. Dan ketika itu terjadi, hati merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah keyakinan yang lebih nyata daripada apapun yang tertangkap oleh panca indera. Namun Junaidi sangat berhati-hati dalam membahas pengalaman batin. Ia tidak mendorong murid-muridnya untuk memburu kasf atau penyingkapan, sebab fokus yang salah bisa menjadikan seseorang pecinta pengalaman, bukan pecinta Allah. Tauhid murni menuntut agar hati tidak terikat bahkan pada cahaya rohani. Sebab cahaya itu bisa menjadi hijab baru jika ia lebih dikagumi daripada sang pemberi cahaya. Betapa halus ujian ini, seseorang bisa saja terpesona oleh ketenangan mendalam yang ia rasakan, lalu tanpa sadar menjadikannya tujuan. Padahal ma'rifat bukan tentang rasa damai, melainkan tentang kebenaran yang menundukkan diri sepenuhnya kepadanya. Ketika tirai disingkapkan meski hanya sekejap, seorang hamba melihat betapa kecilnya dunia yang selama ini ia kejar. Ambisi yang dulu terasa besar mendadak tampak rapuh dan fana. Dendam yang lama disimpan menjadi tidak berarti. Bahkan rasa takut terhadap masa depan kehilangan cengkeramannya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena perspektif berubah. Hati yang tersentuh ma'rifat melihat segala sesuatu dalam bingkai kehendak Allah. Ihsani, ia memahami bahwa setiap detik hidup adalah bagian dari skenario ilahi yang jauh lebih luas daripada perhitungan manusia. Tetapi setelah momen itu berlalu, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Justru disinilah kedewasaan diuji. Apakah engkau tetap istiqamah ketika sensasi itu tidak lagi terasa?
Apakah engkau tetap menjaga adab ketika tidak ada lagi getaran yang menggetarkan dada? Junaid mengajarkan bahwa kemuliaan bukan pada pengalaman yang tinggi, melainkan pada konsistensi setelahnya. Tauhid yang matang tidak bergantung pada momen istimewa, melainkan pada kesetiaan dalam rutinitas yang sederhana dan terkadang membosankan. Dan mungkin inilah misteri terbesar dalam jalan ma'rifat. Allah memperlihatkan secercah cahaya hanya untuk menguatkan keyakinan, lalu menyembunyikannya kembali agar hamba belajar berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Sehingga yang tersisa bukan rasa takjub, tetapi keyakinan yang kokoh. Hati tidak lagi mencari bukti, karena ia telah merasakan cukup untuk percaya sepenuhnya. Di sanalah tauhid mencapai kedalaman yang tenang, tidak bergemuruh, tidak dramatis, tetapi mantap seperti gunung yang berdiri dalam diam, menatap langit dengan tunduk dan yakin bahwa setiap hembusan angin pun bergerak atas izinnya. Setelah sekian jauh melangkah dalam sunyi, ada satu ujian yang lebih halus daripada semua yang telah dilalui. Ujian ketika dirimu benar-benar tidak lagi menjadi pusat dari apapun. Junaid al-Baghdadi menyinggung keadaan ini sebagai bentuk kematangan tauhid yang jarang disadari. Di titik ini bukan hanya dunia yang mengecil di matamu, tetapi juga citra tentang dirimu sendiri. Engkau tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana orang melihatmu, bahkan tidak lagi terobsesi menilai posisi ruhanimu. Yang tersisa hanyalah kesadaran sederhana bahwa engkau adalah hamba, dan itu sudah cukup. Namun justru disinilah ego berusaha bangkit dalam bentuk terakhirnya. Ia mungkin tidak lagi berkata, "Aku lebih baik," tetapi ia bisa berbisik, "Aku sudah tidak peduli lagi." Dan kalimat itu pun masih menyimpan bayangan diri. Tauhid murni menuntut penghapusan yang lebih dalam, hingga bahkan perasaan tentang dirimu sebagai orang yang zuhud, sebagai pencari ma'rifat, sebagai pejalan rohani, ikut larut dalam kesadaran akan keagungannya. Tidak ada lagi identitas yang dipertahankan, kecuali sebagai hamba yang membutuhkan rahmat setiap detik. Dalam makam ini, ma'rifat melahirkan kelembutan yang luar biasa terhadap sesama. Karena ketika engkau tidak lagi sibuk dengan dirimu, engkau mulai melihat orang lain dengan cahaya rahmat. Engkau memahami bahwa setiap manusia sedang berjuang dalam level yang berbeda, dengan ujian yang tidak selalu tampak di permukaan. Tidak ada lagi keinginan untuk merasa lebih suci atau lebih dekat. Yang ada hanyalah doa diam-diam agar semua diberi petunjuk dan ampunan. Tauhid yang benar tidak melahirkan eksklusivitas, tetapi justru kerendahan hati yang memeluk. Aneh namun nyata, ketika dirimu tidak lagi penting di matamu, Allah justru mengangkat nilaimu di sisinya dengan cara yang tidak terlihat. Bukan dengan popularitas, bukan dengan pengakuan, tetapi dengan ketenangan yang stabil dan keyakinan yang sulit digoyahkan. Dunia boleh berubah, manusia boleh datang dan pergi, tetapi pusat hatimu tidak lagi berpindah. Ia telah tertambat pada yang abadi. Inilah kebebasan sejati, bukan bebas dari masalah, tetapi bebas dari ketergantungan pada selainnya. Dan pada akhirnya, perjalanan ini membawamu pada kesimpulan yang sederhana, namun dalam. Tauhid murni bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa di mata manusia, tetapi tentang menjadi tiada di hadapan Allah dalam arti yang paling indah. Ketika dirimu tidak lagi penting, yang menjadi penting hanyalah ridhanya. Dan dalam ketenangan itu, ma'rifat bukan lagi pencarian yang melelahkan, melainkan keadaan yang hidup bersamamu, seperti nafas yang tidak engkau sadari, namun tanpanya engkau tidak dapat bertahan.
Setelah menempuh jalan yang begitu sunyi, setelah ego dikikis perlahan dan hati ditempa oleh ujian yang tak terlihat, perjalanan tauhid tidak berakhir di puncak pengalaman batin. Justru ia kembali ke tempat yang paling nyata, kehidupan sehari-hari. Junaid al-Baghdadi tidak membiarkan murid-muridnya tenggelam dalam pengasingan yang memutus mereka dari realitas. Baginya, kematangan ma'rifat terlihat bukan ketika seseorang berbicara tentang rahasia langit, tetapi ketika ia mampu menjaga adab di pasar, di rumah, di tengah keramaian manusia. Tauhid yang sejati harus mampu hidup di tengah dunia tanpa tercemar olehnya. Disinilah rahasia besar itu tersingkap. Perjalanan yang tampak mendaki tinggi ternyata berujung pada kesederhanaan yang sangat membumi. Engkau kembali bekerja, kembali berbicara dengan keluarga, kembali menghadapi masalah hidup, namun dengan pusat hati yang berbeda. Jika dulu engkau mudah tersulut emosi, kini ada jeda kesadaran sebelum reaksi. Jika dulu engkau panik oleh ketidakpastian, kini ada keyakinan bahwa setiap skenario telah tertulis dengan hikmah. Ma'rifat tidak mengubah dunia di sekitarmu secara ajaib, tetapi ia mengubah cara engkau memandang dan merespons dunia itu. Junaid menegaskan bahwa tanda seseorang benar dalam tauhidnya adalah keseimbangan. Ia tidak berlebihan dalam mengklaim kedekatan, tidak pula meremehkan syariat. Ia salat sebagaimana orang lain salat, berpuasa sebagaimana orang lain berpuasa, namun kualitas batinnya berbeda. Ia tidak mencari perhatian dengan kisah-kisah mistis, karena baginya hubungan dengan Allah terlalu suci untuk dijadikan bahan pameran. Semakin dalam ma'rifatnya, semakin ia menjaga lisannya dari pembicaraan yang tidak perlu. Diamnya lebih bermakna daripada panjangnya penjelasan. Di tahap ini, ujian datang dalam bentuk yang sangat manusiawi. Kelelahan, kesalahpahaman, kehilangan, bahkan mungkin kegagalan. Tetapi tauhid murni membuat hati tidak runtuh oleh gelombang itu. Engkau boleh bersedih, tetapi tidak putus asa. Engkau boleh lelah, tetapi tidak menyalahkan takdir. Karena jauh di dalam dada, ada kesadaran yang terus berbisik bahwa segala sesuatu bergerak dalam pengaturannya. Kesadaran ini bukan membuatmu pasif, melainkan memberimu kekuatan untuk tetap berjalan tanpa kehilangan arah. Dan akhirnya, engkau menyadari bahwa inti dari seluruh perjalanan ini bukanlah untuk mencapai pengalaman luar biasa, tetapi untuk kembali menjadi hamba yang utuh. Hamba yang sadar akan posisinya, yang tunduk tanpa merasa rendah, yang mencintai tanpa melampaui batas. Tauhid murni membawamu pulang, bukan ke tempat baru, tetapi ke makna terdalam dari syahadat yang mungkin telah lama kau ucapkan. Di tengah dunia yang sibuk dan penuh godaan, engkau tetap berdiri sebagai hamba. Dengan hati yang telah mengenalnya, namun tetap menunduk seolah belum mengenal apa-apa. Pada ujung perjalanan ini, tidak ada mahkota, tidak ada pengumuman langit, tidak ada tanda bahwa seseorang telah sampai. Justru yang ada adalah diam yang semakin dalam. Junaid al-Baghdadi mengajarkan bahwa puncak tauhid bukanlah ledakan rasa, melainkan kestabilan yang tidak terguncang oleh pujian maupun celaan. Hamba yang telah ditempa oleh ma'rifat tidak sibuk menilai dirinya sendiri, karena ia tahu bahwa penilaian sejati bukan miliknya. Ia hanya menjaga hatinya agar tetap lurus, sementara seluruh hasil ia serahkan pada Allah yang Maha mengetahui isi dada. Di tahap ini, tauhid murni menjelma menjadi kesadaran yang terus hidup dalam setiap detik. Bukan kesadaran yang tegang, tetapi yang lembut dan menyertai. Engkau tidak perlu lagi memaksa diri untuk merasa dekat, karena kedekatan itu tidak lagi diukur dengan rasa.
Ia hadir dalam ketenangan saat engkau sujud, dalam kejujuran saat engkau berbicara, dalam kesabaran saat engkau diuji. Ma'rifat bukan kilatan cahaya yang menyilaukan, melainkan pelita kecil yang tak pernah padam, bahkan ketika angin, masalah bertiup kencang. Namun justru disinilah rahasia terbesar tersembunyi. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia enggan berbicara tentang dirinya. Ia takut jika satu kalimat saja melahirkan klaim tersembunyi. Ia khawatir jika satu pujian saja membangunkan kembali ego yang telah lama ia jinakkan. Maka ia memilih jalan sunyi, bekerja dalam diam, beribadah tanpa sorotan, mencintai tanpa perlu diakui. Dunia mungkin tidak melihat apapun yang istimewa, tetapi di sisi Allah, setiap detik kesetiaan itu bernilai. Junaid pernah menggambarkan tauhid sebagai pemisahan yang tegas antara yang qadim dan yang hadits, antara Allah yang azali dan makhluk yang fana. Disitulah fondasi teologi mistisnya berdiri kokoh. Tidak ada pencampuran, tidak ada penyatuan hakikat, tidak ada penghapusan batas. Justru karena batas itu dijaga, cinta menjadi murni dan penghambaan menjadi indah. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Dan dalam jarak yang terjaga itulah lahir kedekatan yang paling aman dan paling suci. Akhirnya seluruh perjalanan ini bermuara pada satu kesadaran sederhana namun mengguncang, bahwa sejak awal Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang tertutup oleh diri sendiri. Tauhid murni adalah proses membuka tirai itu sedikit demi sedikit, hingga hati melihat dengan jernih bahwa tidak ada yang layak disandari selain Dia. Ma'rifat adalah karunia untuk mengenal tanpa menguasai, mencintai tanpa memiliki, dan tunduk tanpa merasa hina. Dan ketika seorang hamba sampai pada titik ini, ia tidak berkata, "Aku telah sampai." Ia hanya menunduk lebih dalam dan berbisik lirih seolah baru saja memulai. Maka pada akhirnya, perjalanan tauhid murni dan ma'rifat bukanlah tentang menjadi manusia yang terlihat suci, tetapi tentang menjadi hamba yang tak lagi ingin terlihat. Bukan tentang seberapa tinggi pengalaman rohani yang pernah kita rasakan, tetapi seberapa dalam kita mampu menundukkan diri saat tidak ada seorang pun yang memuji. Junaid al-Baghdadi tidak meninggalkan kita dengan sensasi, tetapi dengan satu cermin yang jujur. Apakah Allah benar-benar satu-satunya yang kita cari? Atau kita masih mencari diri kita sendiri di balik ibadah? Jika suatu hari dunia tidak lagi mengenal namamu, tidak lagi mengingat amalmu, tidak lagi menyebut kebaikanmu, namun Allah ridha kepadamu, apakah itu sudah cukup? Karena di titik paling sunyi itulah tauhid menemukan kemurniannya. Di saat engkau tidak lagi ingin menjadi apa-apa kecuali hamba,